buat teman-teman yang mungkin selama ini ragu ingin membeli air cooler, teman-teman harus pastikan dulu kalau air cooler dan AC itu adalah dua benda yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, air cooler itu fungsi utamanya adalah menyejukkan udara, sementara untuk AC itu mendinginkan udara. Jadi kalau teman-teman berniat untuk membeli air cooler ini dengan maksud untuk mendinginkan ruangan teman-teman, maka teman-teman perlu pertimbangkan kembali, karena sesungguhnya fungsi dari produk ini bukan sama seperti AC untuk mendinginkan udara, tapi hanya menyejukkan udara. Kita akan lihat bagaimana nanti, tapi sebelumnya kita coba unboxing dulu produk ini. Kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Jadi air cooler ini merupakan air cooler 10 liter. Artinya teman-teman dapat mengisi air ke dalam air cooler ini sampai dengan 10 liter, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di kotaknya, air cooler ini memiliki dua mode, yaitu mode natural dan mode sleep. Fungsinya kalau untuk natural ya bisa teman-teman pakai di siang hari, dan untuk sleep teman-teman bisa pakai untuk malam hari. Jadi kekuatan angin yang dikeluarkan oleh si air cooler ini akan berbeda untuk kedua mode tersebut. Kemudian si air cooler ini dapat hidup hingga 7,5 jam sekali row ya teman-teman. Jadi daya tahannya cukup kuat. Kemudian di sini dapat teman-teman lihat kompartemen es batu di bagian atas unit. Nah, di sini si air cooler ini tempat teman-teman untuk meletakkan es batunya nanti adalah di bagian atas. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Produk ini merupakan produk dari S Hardware. Saya sendiri membeli produk ini langsung dari store S Hardware yang harganya itu sebenarnya adalah 1.699.000. Tapi di saat itu saya membeli ini dengan posisi sedang diskon 50%, yaitu menjadi 849.000. Tapi teman-teman, produk ini juga dapat kalian dapatkan di berbagai online store lain seperti Shopee, Tokopedia, dan ruparupa.com, di mana harga yang tertera masing-masing berbeda-beda antara 700 sampai dengan 1 juta rupiah. Gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing produk ini dan kita akan coba nanti ya. Ini dia unit air cooler 10 liternya. Dan di sini kita akan mendapatkan, dalam setiap pembelian unit ini kita akan mendapatkan satu buah air coolernya tentunya. Kemudian kita akan mendapatkan satu buah ice gel ya. Jadi nanti teman-teman harus masukkan ice gelnya ke kulkas terlebih dahulu supaya es gel tersebut untuk mendinginkan dari si air cooler ini. Nah, air cooler yang diberikan nanti akan berbeda-beda tergantung store tempat teman-teman berbeli. Saya sendiri mendapatkan air cooler atau maksud saya es gel yang seperti ini bentuknya teman-teman. Gitu. Kemudian kita lihat dari bentuk bodinya. Ini bentuk bodinya cukup compact dan tidak terlalu besar. Dan di bawahnya ini sendiri ada semacam roda, sehingga teman-teman pada saat kalian ingin memindahkan si air cooler ini, maka akan menjadi sangat gampang. Mau dipindahkan ke ruang tamu, ke kamar, ke dapur, itu sangat gampang teman-teman. Nah, di sini, di bagian depannya ini atas, teman-teman dapat menemukan di sini tempat meletakkan si ice gelnya tadi. Nah, tergantung semakin banyak ice gel yang teman-teman letakkan di sini, maka udara yang akan dikeluarkan oleh produk ini akan semakin dingin. Nah, cukup gampang ya teman-teman. Hanya perlu di sini, ini mungkin bisa sekitar 3 atau 4 ice gel. Saya sendiri karena hanya mendapatkan satu, saya hanya akan mencoba satu saja teman-teman. Ini kita tutup, cukup mudah. Ini terus saja di dalam kemasannya ada petunjuk penggunaannya. Cuman ini kan produk yang sederhana, jadi saya tidak perlu baca ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini teman-teman dapat lihat untuk interface yang di depannya ini ada 5 tombol. Yang pertama untuk tombol power, kemudian tombol cool, speed untuk mengatur kecepatan, swing untuk mengatur arah angin, dan tombol timer. Nanti kita akan coba sama-sama fungsi dari kelima tombol ini.
hal yang membuat air cooler ini akan menjadi mengeluarkan udara yang dingin. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah adanya ice gel di atas dari air cooler ini. Kemudian kita juga dapat menambahkan air dari sisi sebelah kiri, maksud saya. Nah, di sini kita dapat menambahkan air sampai dengan 10 liter. Saya coba ya. Di sini sebenarnya untuk kapasitas airnya sampai dengan 10 liter ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba memasukkan sekitar 2,5 liter dulu. Oke, ini dia. Sebenarnya cara memasukkannya cukup gampang ya teman-teman. Dari sebelah kiri, kemudian kalau selesai kita tutup. Dan di sini dapat teman-teman lihat indikator dari jumlah air yang sudah kita masukkan. Karena saya tadi masukkan hanya sekitar 2 liter saja, maka hanya sampai pada titik ini saja. Kalau misalnya teman-teman udah isi full, maka ini akan sampai ke titik maksimal. Jadi ada indikatornya teman-teman kapan harus mengisi dari si air cooler ini, kapan mengisi airnya ya. Air cooler ini dilengkapi dengan kabel yang seperti ini ya. Jadi teman-teman dapat mencolokkannya pada terminal kabel di rumah teman-teman, dan ini sangat gampang. Oke, langsung kita colokkan. Ini dia tampilannya. Nah, di sini untuk menghidupkannya kita tinggal klik. Nah, udaranya akan otomatis keluar teman-teman dari sisi sebelah sini. Nah, di sini teman-teman dapat mengatur mau mode yang cool atau angin biasa seperti ini. Kita coba ya. Nah, ketika kita klik mode cool ini, maka udara yang dikeluarkan akan semakin dingin karena dia akan mengenerate air yang dari bawah tadi ke ice gel yang ada di atas, sehingga udara yang dikeluarkan oleh unit ini akan menjadi cukup sejuk teman-teman. Untuk speednya ini ada high, medium, low, natural, dan sleep teman-teman. Jadi kita coba dari high. Nah, ini udaranya sangat kencang ya, kedengaran di kamera. Nah, kalau medium dia seperti ini. Jadi kekuatan dari anginnya juga sangat terlihat. Kemudian, nah ini yang low, natural. Ini yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan untuk sleep. Next kita akan coba swingnya. Nah, swingnya ini kita gunakan untuk membuat arah anginnya mau berputar ke arah mana. Boleh di shoot ke sebelah sini. Kemudian di sini ada tombol swing. Swing ini sama seperti kipas. Kalau teman-teman ingin anginnya ke satu arah saja, maka tidak perlu diklik. Tapi kalau misalnya teman-teman memencet tombol ini, maka udaranya akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Selain itu, teman-teman juga dapat mengatur secara manual dari sebelah sini. Kalau dia kurang ke bawah atau kurang ke atas, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, kemudian di sini juga ada tombol timer. Timernya ini fungsinya untuk mengatur si air cooler ini akan hidup berapa jam. Misalnya dapat dari setengah jam, kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Air cooler ini juga dilengkapi dengan satu buah remote ya teman-teman. Kita coba untuk menghidupkannya pakai remote, apakah dia responsif. Kita juga dapat mengatur kecepatannya dari remote ini. Seperti ini dia jenis remote-nya, ada 5 tombol. Fungsinya hampir sama persis malahan dengan tombol yang ada di bagian muka dari si air cooler ini. Nah, seperti itu. Sangat responsif ya. Jadi inti dari video ini, apakah produk ini worth it atau enggak?
Jadi guys, kira-kira worth it nggak sih untuk beli air cooler ini dibandingkan dengan AC atau air conditioner? Nah, menurut kita udah pakai ini kurang lebih 3 bulan. Awalnya kenapa sih kita pengen beli? Karena kita pikir AC itu kan cukup mahal ya listriknya. Minimal itu dia 300 watt, 380 watt ke atas gitu. Dan listriknya biasanya akan sangat besar. Nah, sedangkan kalau air cooler kita baca-baca awalnya itu hanya 85 watt, dan terbukti memang apa ini sendiri dia 85 watt dan tidak boros sama sekali. Nah, namun kekurangannya adalah menurut saya setelah 3 bulan pakai lama-lama dia akan sedikit berisik suaranya, dia akan semakin kencang, dan kalau malam itu sangat terasa karena kan malam itu waktunya kita tidur, dan dia kerasa banget kalau suaranya itu cukup mengganggu awal-awalnya. Lama-lama sih terbiasa. Nah, selain itu menurut aku ini itu terlalu dia untuk di ruangan yang tidak memiliki ventilasi atau jendela itu agak-agak bikin pengap gitu, karena udaranya tidak nyebar, bukan kayak AC yang dia mendinginkan gitu. Nah, untuk listrik sendiri itu nggak ada masalah. Jadi plusnya adalah dia hemat listrik, nggak makan tempat, terus sangat gampang dipindahkan. Jadi kita mau bersihin juga gampang di luar dari kamar. AC-nya pendinginnya tinggal diisi, tinggal dimasukin kulkas, terus isi airnya juga air biasa, air dari keran juga bisa, itu gampang banget. Nah, tapi minusnya itu tadi berisik. Selain itu nggak terlalu dingin sih ya, kembali lagi karena memang fungsinya bukan untuk mendinginkan tapi menyejukkan. Nah, buat teman-teman yang ngerasa worth it nggak ya, apa lebih baik beli AC yang harganya mungkin di atas 3 juta untuk yang setengah PK, atau beli air cooler yang mungkin di bawah 1 juta itu udah banyak yang bagus, cuman ya itu kita dapatnya setengah-setengahnya. Itu pilihan lagi sih, tapi kita tetap bisa rekomendasikan ini buat teman-teman yang mau letakin di ruang tamu ya, sebagai penyejuk aja biar nggak terlalu panas dan nggak continue gitu dipakainya. Gitu sih guys. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.